Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama ya, jadi Enggak tuh, guys. Oke, terima kasih sudah menjawab ya untuk kalian semua yang sudah hadir. Oke, kenalin nama aku Anastasia selaku pembawa acara di acara ini. Jadi kita di sini mau bahas film, kita mau review film short movie sih lebih tepatnya di channel YouTube short movie di YouTube yang berjudul Mengakhiri Cinta dalam 3 episode. Nah, kita udah aku terutama udah ngajak teman-teman aku untuk mereview bareng-bareng, bahas tuntas film ini. Boleh dikenalin satu-satu, yuk, sok mari mangga. Dari aku dulu ya. Oke. Hai, Yes, aku Disha. Aku mahasiswa film dan televisi UPI angkatan 2020. Udah itu aja. Oke. Diva. Lanjut. Lanjut, perkenalkan nama saya Dipa Okta Kirana, mahasiswa film dan televisi UPI angkatan 2020 juga. Terima kasih. Oke. Perkenalkan nama aku Riu Wansyah. Aku juga mahasiswa film dan televisi Universitas Pendidikan Indonesia 2020. Lanjut. Halo Virus, teman sekelas mereka. Ya, lanjut. Halo, perkenalkan nama aku Fikri, mahasiswa UPI angkatan 2020. Nama aku FTV angkatan 2020. Sok lanjutin. Jadi tugasnya tuh ngapain ya? Jadi tugas kita itu adalah review sebuah Guru kita mati series yang sudah disebutin tadi, yaitu Mengakhiri Cinta dalam 3 episode. Oh, yang kemarin dibahas bukan sih? Betul. Kalian udah pada nonton semua kan? Udah dong. Udah. 3 episode. Sesuai judulnya sih. 4 episode. Udah kita udah nonton filmnya dari episode 1 sampai episode 4. Sebenarnya itu judulnya kan 3 episode ya, tapi 4 episode. Ya. Ada Dan itu ada kalau buat yang belum nonton bisa nonton di YouTube gratis tanpa harus berlangganan, ya enggak? Iya, benar Iya. banget, seru banget tahu filmnya. Ya, Cuma wajib. iklan doang. Menyentuh. Nggak kepikiran. Tapi itu filmnya. tentang apa sih seriesnya? Itu menceritakan tentang maaf. Itu tentang kayak sepasang kekasih yang pacaran lama gitu, dan mereka tuh sebenarnya mau nikah tapi batal gara-gara si pemeran laki-lakinya tuh yang nama Satrionya itu ngerasa ragu gitu sama perasaannya ke si ceweknya yang namanya Ayu gitu. Jadi mereka tuh ya ada selek lah di situ. Bukan selek ya, lebih ke debat gitu. Ya, berarti aku Padahal udah pacarannya nonton. udah 8 tahun. Padahal udah pacaran padahal selama 8 tahun loh. Bayangin 8 Iya gila, tahun. lama banget 8 tahun. Padahal kan ini ya, kalau misalnya orang-orang yang pacarannya tuh udah lama gitu kan, dan apalagi udah mau mendekati ke nikah gitu kan, Betul. rasanya tuh kayak gimana ya, aneh gitu, ada yang masih ragu sama pasangannya gitu, padahal udah 8 tahun nikah 8 tahun pacaran ngapain gitu. Ya nggak sih? Iya. Dan Masa masih baru-baru ragu ya? ngomong Aku nggak bisa- suka gitu. Meskipun aku cowok tapi aku bisa ngerasain gimana sih perasaan si Ayu ini. 8 tahun udah pacaran, terus pas udah Iya. pernikahan udah di depan mata, tiba-tiba si Satrionya bilang kalau kita putus karena aku nggak cinta. Kan Aneh Tanpa banget. alasan yang jelas. iya aneh sebenarnya. 8 tahun kan. Sama kayak lu, Dipah. Jadinya kayak ngapain pacaran tuh kalau nggak punya perasaan ya guys? Betul. Iya juga ya. Dan konflik 8 dari tahun sih ya. series ini sebenarnya dari situ kan, mulai dari si Satrionya itu bilang kita putus. Mulai dari situ tuh. Mm-mm. Oh iya. Tapi Iya, si Dan itu ceweknya kayak kelihatan banget ekspresinya dari aktor-aktornya sehabis itu tuh kayak Tapi aku ngerasa dari perkataan si Satrio itu tuh, aku bahkan mikirnya kayak
ini kayaknya si Satrionya punya orang lain deh gitu. Karena aku Aku ngerasa juga mikirnya kok gitu. setiba-tiba ini gitu. Bisa Kayak juga. dari raut wajahnya tuh kayak Enggak sih. udah males. Gitu. Kalau aku merasanya si Satria itu masih ragu-ragu untuk putus. Ya, Ya, dari mukanya masih kelihatan kayak tertekan gitu ya. Ya, apa gitu? Apa dia bilang kayak gitu tuh gitu. Ya itu kayaknya ini aku sebagai MC nimpalin ya, sebagai MC ya. Boleh. Silakan sih. Kalau kata aku mah itu mah ya emang itu tuh hal yang relate gitu orang dari film itu yang relate sama orang-orang yang udah pacaran lama terus udah yang di apa udah menuju ke jenjang yang lebih serius gitu kan. Mm. Kayak lost feeling bukan sih? Kalau menurut aku nih ya, Ya itu si karena Satrio makanya tangan yang buat nikah tuh harus yang benar-benar pas juga dari kesiapannya lebih susah ya lebih ribet kalau buat yang ke jenjang-jenjang kayak gitu makanya ya jadi pengen. dari film itu relate gitu loh maksudnya menceritakannya relate. Hayang kabogo, Dip. Dan terus si Satrio itu kan gak berani mengungkapkan kalau dia tuh emang apa sih pengen putus gitu sama si Ayu dari sejak awal di filmnya itu karena takut apa sih kalau nggak salah takut ayahnya Ayu tuh kecewa ya karena lagi sakit kan. Lagi sakit. Ya takut Itu kenapa-napa. sebenarnya mereka malah drop. tujuan mereka ke rumah orang tuanya si siapa si Ayu kan mau Si ngomong Ayu. itu sebenarnya. Cuma ternyata karena Ngomong kalau bapaknya sakit kan. Oh, iya kan Dan di lagi situ drop emang banget. benar-benar gimana ya si bapaknya tuh kelihatan benar-benar sayang sama mereka berdua. Bahkan si Satrio ini kelihatan kayak anaknya aja gitu. Kayak mereka tiduran di Ya dadanya si udah 8 tahun. bapaknya, terus dilus-lus rambutnya kan. ya. Itu udah kelihatan banget kalau hubungan mereka tuh deket banget sebenarnya. Jadi mungkin itu sih pertimbangan si Satrio juga. Iya. Tapi kayak mikir nggak apa-apa nikah tapi nggak ada perasaan atau mending tinggalin ya gak sih? Iya, gitu. Mm-mm. Iya. Benar. Dan ternyata Berarti pacaran lama nggak menjamin bakal berlanjut ke pernikahan gitu ya? Nggak betul. itu sih pelajaran dari series itu salah satunya pacaran lama tuh nggak menjadi Jagain jodoh. kesalahan ini jodoh kita gitu kan. Sama kurang komunikasikan tentang perasaan Iya. mereka gimana. Iya, jadi karena si Satrio itu kayak dia mengumpulkan semua nih apa sih perasaannya gitu kan, di bom waktu gitu karena masalah yang nggak diungkapin itu, jadi bom waktu buat hubungan mereka. Iya betul. Nah, itu kan tadi ngebahas dari pesan yang diambil dari filmnya kan. Nah, sekarang Like Ci. Iya Ci, maaf jaringannya kayaknya kurang tinggi ya, kurang baik. Bentuk Cici lagi nge-fresh. Hostnya ada nggak? Oke, sebelum si Cia balik lagi, mungkin ada beberapa lagi tuh yang bisa dibahas. Kayak kan ini mereka ngobrolnya lewat ini kan, lewat batin kan, apa sih telepati ya namanya? Telepati. Itu karena Tahu nggak sih? dari ucapan orang tuanya kan sebenarnya. Oh iya. Sebelumnya mereka nggak pernah kayak gitu, semenjak udah dibilangin bapaknya kayak didoain gitu. Dan dia dari perkataan orang tuanya kan bilangnya semoga kalian sepemikiran, kalian satu hati ya kalau nggak salah. Iya. Kalau berarti ini ngebahas tentang materinya aja ya langsung. Ya, nggak apa-apa. Nah kalau aku mikirnya itu jadinya semantik karena dari kata-kata itu tiba-tiba si papanya itu kan ngomong harus kayak sepemikiran gitu dan lain-lain, tiba-tiba mereka bisa jadi telepati gitu. Iya. Oh. Itu yang aku dapatnya semantik sih jadinya.
Tapi nggak tahu beneran nggak tahu nggak. Bisa sih. Yang Saya lain mau gimana? nambahin boleh? Semantik. Boleh. Boleh nambahin. Ya, silakan. Boleh. Boleh Kalau banget. yang saya lihat mah semiotika rem ya, yang dimana semiotika rem itu pakai dia ngejelasin tentang gestur ya, gestur mimik. Yang di awal episode si Satria itu dia mendem kayak ya di beberapa kesempatan kayak udah 3 kali makan di perjalanan dia mau ngomongin sesuatu cuman ketahan untuk nunggu momen yang pas. Nah, dari situ semiotika rem terlihat ketika gestur yang ditunjukkan oleh Satrio. Itu sih yang orang dapat mah. Gua. Dan beberapa juga banyak sih dari sini yang Gua mau ngomong. semiotika. Ya, Bu Ana, kenapa? Kenapa? Kalau gua dapatnya ini dari iklan mobilnya, kayak mobilnya itu nyaman untuk di perjalanan jauh, terus irit bensin. Kalau lihat aja, ya anjir, gua kayak iklannya kayak semiotik semua, bisa nelpon. Dari sepanjang seriesnya baru 1 kali ngisi bensin ya. Ya nggak sih? Buananya nge-lag. Oh. Coba Ya, itu ditampung yang lain dulu aja deh. salah satu series yang tujuannya untuk pemasaran juga kan sama Toyotanya. Kayak short series sekalian iklan gitu. Iya, Iklan betul. mobil. Udah ada belum? Dan ini cukup sukses juga sih di YouTube. Kelihatan dari views-nya udah sampai 5 juta kalau nggak salah ya. Aku mau ngomong. Iya, Ya, boleh. Nisha? Aku juga dapat salah satu adegan yang pas si Satrionya itu kan udah putus kan sama si Ayu. Terus si Satrionya itu kayak ketemu lagi sama Ayu, terus dia ya baru menyadari kalau dia tuh emang cinta gitu sama Ayu, dan ketika sudah putus tuh langsung masih terbayang-bayang gitu betapa berharganya si Ayu nih. Nah, si Satrionya itu kan sampai bilang sama Ayu apa yang dia rasain dan minta Ayu buat kembalikan, tapi ternyata tiba-tiba ada laki-laki lagi yang datang terus nepuk-nepuk si kepalanya si Ayu, dan di kepalanya Ayu tuh ada cincin gitu. Dan dengan matanya si Satrio yang lihat cincin di tangan si cowok itu tuh kayak udah paham, oh Ayu udah nikah gitu. Tanpa harus si Ayunya si Ayunya itu ngasih tahu gitu. Jadi penonton tuh udah bisa tahu gitu ya kalau si Ayu angkat tangan terus ada cincin di jari manisnya gitu kan. Berarti ini udah jadi istri orang gitu kan ya dia. Sama sih aku juga membacanya dari situ sih. Terus ada lagi tuh pas awal-awal yang si ibunya itu nulis nama tamu undangan gitu, bakal diundang. Itu kan kita udah tahu kalau itu ternyata undangan yang menandakan kalau misalkan pernikahan mereka tuh udah di depan mata. Udah deket. Oh iya benar. Terus mungkin ini lebih ke gimana ya? Nggak tahu ini masuk semiotika atau enggak. Yang pas mereka udah mau nikah ada penghulu. Itu kan penghulu gimana ya? Termasuk atau enggak sih itu? Termasuk menurut saya karena ada sebab akibat juga. Penting tuh. Kan kalau misalkan mereka nggak ada penghulu kan nggak bisa nikah tuh. Iya benar. Iya kan? Itu sih aku baca semiotika. Mungkin terus dari Fikri. Iya si Fikri gimana? Aduh, dari tadi orang nge-mute anjir. Dari tadi orang ngomong ya, enggak, aduh. Ya menurut orang juga banyak sih maksudnya semiotika yang ada di filmnya. Mulai dari tadi yang awal juga kan yang tadi soal ekspresi mimik yang tadi si Dipa ngomongin soal kayak gestur gimana
si Satrio kan dia kayak sebenarnya tuh dari raut mereka dari raut mukanya dia itu yang diam gitu, yang diam jarang ngomong sama si Ayu, kayak ngeliatin juga kalau bahwa dia tuh memang kayak lagi banyak pikiran yang pengen diungkapin gitu. Tapi sama dia tuh kayak masih dipendam dan pada akhirnya bener yang kata tadi Disya omongin bahwa apa yang dipendam itu akan menjadi bom waktu bagi hubungan mereka gitu. Dan pada akhirnya terjadi kan bahwa ya terjadi dan mereka pisah gitu. Sorry maaf tadi ternyata tuh mute mic-nya. Terus ada deh satu lagi ya yang si cewek yang di episode terakhir. Siapa sih yang diikat tuh di kolam renang gitu? Kalau nama aslinya kalau nggak salah Faradina Mukti ya, kalau nggak salah. Oh iya, aku lupa nama si yang di film itu siapa gitu. Dia itu kan kayak dikit-dikit ngeliatin si Satrio kayak dia tuh apa sih bisa kita lihat gitu, bisa kita baca dari ekspresi dia kalau dia tuh emang penasaran sama si Satrio kan. Tapi emang di situ emang si Satrio tuh belum apa ya, kayak mungkin belum buka hati mungkin ya. Tapi Gamon. Oh iya ada juga nih. Iya. Bisa dibilang gitu. Ada juga nih menandakan kalau mereka berdua tuh cocok. Pertama dari handuknya kan sama. Oh iya, terus Ya, ketuker. Terus di akhir-akhir sebelum habis itu kan mereka ternyata mobilnya sama. Jadi Oh iya, salah mau ngambil mobil, ya kan? Iya benar. Mereka mobilnya sama, jadi kalau diperhatiin, iya mereka tuh udah ada kecocokan kan dari handuk sama mobilnya. Ya sih. Tapi berarti bisa disimpulin dari series ini tuh berarti si Satrio ini udah move on sih, udah dapat penggantinya ya kan? Oh iya Ya kenapa Ci? Ya Ci. Dari semua semiotika itu yang kalian tadi sebutin, menurut kalian dari awal dia itu liburan kan ya, jalan-jalan kan, itu tuh udah termasuk semiotika nggak sih? Kayak padahal itu yang seharusnya momen, tapi malah jadi putus kan di situ. Termasuk semiotika gak sih? Termasuk nggak ya? Coba teman-teman yang lain gimana? Masuk nggak tuh? Yang mana tuh? Yang Kalau si Ayunya? Kalau kata si Cia tuh maksudnya di bagian mananya tuh sih yang semiotikanya? Pas bagian apanya? Yang perjalanan panjangnya bukan? Iya, dari seluruh cerita itu. Jadi itu sebenarnya kayak itu tuh nyeritain semiotika banget gitu, ngerti gak sih? Menunjukkan kalau mereka liburan gitu ya, Ci? Iya. Kalau yang aku tangkap yang perjalanannya itu, yang mereka perjalanan panjang, malah ke semiotikain hubungan mereka yang 8 tahun itu loh. Oh iya betul. Iya bisa. Bisa. Betul. Begitu. Oh, I see. Iya. Iya, jadi sebenarnya dari semua cerita itu tuh udah ada intinya itu ya termasuk semiotika juga gitu loh, guys. Mantep sih. Ya. Jadi sampai di akhir kan semua tuh ada artinya kan, ya bagus juga lah ya. Oke. Kalau maknanya sudah pasti sampai di. Kenapa? Di film kan pasti punya maknanya dan pasti makna gitu. Makna dari filmnya ya. Tapi ini nggak ada semiotika tentang cara berpakaian mereka gitu, tapi sih. Kayak warna gitu ya. Biasanya ya kalau nggak tahu ya, orang-orang kan ada orang yang bilang kalau misalnya dari cara berpakaian mereka, dari cara penampilan mereka itu bisa dilihat sifatnya gitu. Kayaknya Satrio deh. Ini menurut aku sih lebih siapa sih Ayu ya, yang waktu pas di mobil gitu kan dia penampilannya cuek aja, pakai kemeja, iketannya juga berantakan gitu. Udah pas kagak sih? Ya sih, aku lebih ke
lebih ke ininya sih, make up-nya yang dibikin Iya, kayak capek pucat gitu banget. kan, pucat, capek, Iya, kayak capek berantakan. banget. Iya, benar. Bisa. Si Ayu ini punya sifat yang ini ya, apa sih namanya? Mudah ikhlas gitu kayak. Ya udahlah gitu. Legowo. Oh, legowo. Tegar banget sih si Ayu ini. Tegar. Gitu. Ya nggak mudah banget kan buat si Ayu 8 tahun. Ya, pasti susah juga sih buat kayak ngelupain Pernikahan udah di kenangan. depan mata, pernikahan udah di depan mata. Tiba-tiba si Satrio ini bilang kalau kita putus, dan alasannya tuh nggak logis nggak sih sebenarnya kalau bilang cuma nggak cinta doang. Klise. Kalau misalkan emang gak cinta, kenapa nggak bilang dari awal aja gitu? Iya. Kenapa harus pacaran? Tapi kalau kalian inget-inget lagi, si Satrio ini sih kayak mereka kan habis berantem tuh, yang debat dalam mobil. Terus si Satrio ini bilang, "Ini makanya aku nggak mau sama kamu karena kamu tuh orangnya batu." Keras kepala. Keras kepala gitu. Berarti sebelum-sebelumnya mereka sudah. Iya, yang tadi kata aku itu loh, si Satrio itu tuh punya masalah yang nggak diungkapin ke si Ayu. Mungkin faktor kayak takutnya Ayu malah jadi balik marah, takutnya nanti malah jadi berantem, takutnya nanti malah jadi ini, akhirnya jadi unek-unek buat dia, dan akhirnya malah jadi bom waktu buat hubungan mereka. Jadi ketika dia udah enek, membeledak tuh di akhir gitu, sampai dia tuh udah nggak tiba-tiba nggak cinta gitu. Sebenarnya ya, aku ada suaranya nggak sih? Ada. Aman. Oh, ada. Sebenarnya kalau misalnya ini di luar film ya, kalau misalnya kita mau nikah sama orang tuh katanya kita tuh jangan lagi pas cinta-cintanya gitu, karena itu tuh menguji kita apakah kita itu emang biar kita tuh tidak dibutakan sama cinta gitu. Tapi dia ketika sedang tidak cinta sama si Ayu malah pergi ninggalin Ayu kan. Artinya dia tuh cintanya tuh dibutakan gitu. Ngerti nggak sih? Katanya sih gitu, katanya. Katanya gitu. Sama yang aku dapet tuh karena merekanya kurang komunikasi. Kalau kataku itu jadinya mendem, dan merekanya juga ngerasa nggak dihargain gitu. Semakin kurangnya komunikasi, semakin kurangnya juga rasa dihargain. Jadinya makin gampang lost feeling. Ya gak sih? Jadi kitanya ragu padahal kita tuh sebenarnya sayang, tapi lagi nggak ada perasaan itu, tapi masih sayang. Aduh, curhat. Pengalaman. Oh, pengalaman. Aduh. Pengalaman. Karena emang jadi ini series ini relate banget sama kamu ya, Pak ya. Sob. Jadi relate ya. Kemarin semua apa itu? Yus, kemarin semua Yus. Karena yang penting itu dipahamin sama komunikasi. Kalau misalkan dua itu jalan, ya bakalan dihargain. Saling menghargai gitu. Curhat. Pengalaman doang. Saling menghargai komunikasi. Sebenarnya dari series ini juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Salah satunya kita harus perbaiki komunikasi antara pasangan ya kan. Terus yang kata si Disya tadi yang dikaitin sama mungkin mitos ya Disya, yang katanya nikah tuh nggak boleh pas lagi cinta-cintanya gitu. Iya, katanya gitu. Emang bener ya? Terus? Iya, serius. Terus yang aku tangkap juga pokoknya kalau misalkan kita mendem perasaan yang harus kita ungkapin tuh jadi bom gitu gak sih? Ya kan? Ya, jadi kalau ada perasaan udah ungkapin aja ya. Ya, terbukalah sama pasangan tuh. Sebenarnya selama ini gua sayang sama lu, Dit. Dipa sayangnya sama seseorang ya, Dip ya?
Adip kita jawab. Sama siapa, Dip? Aduh. Sama ibu. Sama siapa, Dip? Sama ibu. Ini jadi apa ya? Nur Ferawati. Keren nama dia, Dip. Ah, bukan ya? Jadi Yang mana? lebih baik permasalahan itu diomongin langsung daripada dipendam. Jadinya jadi bom. Itu. Curhat lagi. Curhat lagi. Curcol. Salah lagi. Ini saya ini Nggak lebih apa-apa, ke baru puisi nggak kayaknya ya. apa-apa. Ya, terus kalian ada lagi nggak nemu nggak semiotika atau semantik atau kayak gimana gitu? Kalau Coba kata aku dilihat. sih udah cukup yang itu tadi ya. Gak tau deh ini kalian. Udah semuanya sih. Kalau aku cukup. Kayaknya aku juga udah cukup deh. Cuman yang kayaknya kelihatan jelas tuh yang kata Cia tadi loh. Yang perjalanan panjang itu kayak seolah-olah itu hubungan mereka udah panjang Oh, gitu. mungkin sama ekspresi juga sih dari aktornya itu benar-benar menggambarkan ini sih. Kayak udah Apa putus asa ya. kondisi mereka gitu kan. Udah capek. Dan hampir sepanjang series ini kan cuma memperlihatkan si konfliknya si Satrio sama si ini kan, sama si Ayu yang kurang harmonis. Jadi Iya benar-benar. mungkin Oke, Oke. udah semua nge-review ya. udah cukup. Pesan-pesan dari si ini apa sih yang kalian ambil dari si film itu, pesan-pesannya harus beda semua. Aku Ya, mau. betul. Satu. Itu tadi sih yang pesan-pesannya udah kita sebutin sih sebenarnya. Salah satunya Iya sih. lebih baik mengungkapkan apa yang harus kita ungkapkan gitu. Karena itu akan jadi Terus full pakai kalau mobil misalkan Yaris. kita ungkapin. Terus perbaiki komunikasi Mobil antara Yaris. si Fai tadi. Terus mobilnya keren. Selama gimana ya? Meskipun pacaran kita udah lama gitu ya, sebuah hubungan udah lama, belum tentu akhirnya akan gimana ya? Akan bahagia gitu. Jenjang yang lebih serius. Iya, oke. Kalau dari yang aku ringkas ya, dari semua pesan-pesan yang kalian sebutin itu ya, intinya adalah jodoh diatur sama Tuhan ya. Iya. Kita semua hanya bisa merencanakan aja, menjalankannya aja. Seperti itu. Oke, karena semuanya udah nge-review film dari short movie tersebut, series tersebut di YouTube channel tersebut. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi di acara kecil-kecilan ini. Pakai Mohon maaf mobil banyak Yaris. kurang Makasih buat teman-teman semuanya juga. Makasih Ya, udah menyempatkan waktu untuk Next Terima kasih. diskusi Next kita bersama. bakal bahas film lain lagi ya. Jadi Siap. tetap stay Siap, tune siap, aja siap, terus. siap. Ya. Kita akan Terima dengar kasih semua yang udah curhat join. lagi. Oke. Buat teman-teman yang Oke, belum buat nonton mungkin bisa ya. nonton, bisa langsung nonton ke Ya. YouTube soalnya nggak perlu berlangganan atau apapun Betul, itu. Rio. Ya, Thank benar. you, Langsung Rio. aja tonton di YouTube, share Ini linknya di Mengakhiri bawah. Cinta dalam 3 episode. Ya guys, linknya di bawah. Linknya di atas. Oh di Di atas. samping. Yoi. Tinggal di samping. Terima kasih semuanya. Saya Kasih tutup semuanya. ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat tidur. lagi teman-teman. Semua teman-teman udah baca berlalu Love you waktu. Kak Echa, love you Kak Echa. Good Dadah. night. Nah, kayak Eca, makasih. Semoga nilai A kayak Eca. Semoga dapat Semoga nilai A. nilainya A. Semoga dapat nilai A dari Kak Eca. Amin. Eca, maaf tadi HP aku mati. Oi, Oke. HP-nya Good night Kak mati. Eca kalau malam Nggak tahu nontonnya. ke record apa enggak deh. Record dong. Record. Record. Oke. Aman, Bagus kalau ke record. Sip. Dah. Dah, bye. Makasih semuanya. Tadi udah ada. Ya. Terima kasih.